Selamat bertemu kembali dalam pertemuan kita kali ini yang akan mendiskusikan atau mereview tentang hukum Ohm. Perekaman atau hukum Ohm ini jadi akan dibagi menjadi dua bagian. Jadi part 1 atau bagian pertama yang akan kita diskusikan sekarang, dan nantinya akan kita diskusikan lagi lanjutannya pada hukum Ohm bagian yang kedua. Hukum Ohm. Hukum Ohm ini dinamai menurut matematikawan Jerman Georg Simon Ohm yang pertama kali mengucapkannya pada tahun 1827. Hukum Ohm menyatakan bahwa rasio beda potensial perbandingan beda potensial atau V atau volt antara dua titik manapun dari suatu rangkaian dengan arus I ampere yang mengalir melewatinya adalah konstan. Suhunya konstan. Konstante umumnya dilambangkan dengan resistansi R, tahanan dari rangkaian. Oleh karena itu R sama dengan V dibagi I. Nah, ini maksudnya dibagi I. V per I. Ohm sama dengan volt per ampere. Ampere ini adalah I, volt per ampere. Di mana V adalah tegangan antara dua titik, I adalah arus yang mengalir, dan R adalah resistansi atau tahanan konduktor. I sama dengan V per R atau V sama dengan I per I kali R. Ini yang umum kita ketahui. Ampere sama dengan volt dibagi ohm atau volt sama dengan ampere kali ohm. Ampere kali ohm. V ini volt, tegangan. Nah, untuk mudahnya dibuatlah suatu diagram seperti ini. Kita ketahui V sama dengan I kali R. Nah, kalau yang ini, kalau kita lihat I-nya, I sama dengan V dibagi R. V di atas dibagi R. Tadi diagram itu memudahkan kita mengingat ya. Semua kita tulis VIR, tapi begitu kita untuk melihat rumusnya, misalkan kita ingin mengetahui R itu ya, R sama dengan V dibagi I. Lihat diagram ini aja. Sedangkan V sama dengan I kali R. Ya, itu hanya untuk memudahkan aja. Ya, kalau Anda cukup cerdas atau smart, ya hafalkan aja ini. Ya, nanti kan mudah membolak-balikannya. Hukum Ohm dapat diterapkan pada rangkaian listrik secara keseluruhan atau dapat diterapkan pada bagian manapun pada rangkaian listrik. Ini adalah hukum penting dalam teknik listrik. Hukum ini berlaku untuk sirkuit DC, direct current saja. Persamaan hukum Ohm dapat dihafal dan dipraktikkan secara efektif dengan menggunakan lingkaran hukum Ohm yang tadi sudah kita diskusikan. Komponen sirkuit dasar, resistor, induktor, dan kapasitor adalah 3 komponen dasar jaringan. Resistor adalah elemen yang menghilangkan energi sebagai panas atau mengubah energi listrik menjadi panas, energi panas ketika arus melewatinya. Nanti kita lihat bahwa pertama besar arus temperaturnya akan naik. Induktor menyimpan energi berdasarkan arus yang melewatinya. Kapasitor menyimpan energi berdasarkan tegangan yang ada di atasnya. Nah, ini mungkin kita akan bingung kalau sudah kita praktekkan, kapan kita memakai kapasitor, kapan kita memakai kapasitor dan induktor. Kalau di dalam membeli peralatan itu ada yang mengatakan kapasitor, ada yang mengatakan kondensator. Jadi kondensator itu bisa elektrolit kondensator, itu menyimpan. Kemudian kalau kapasitor itu semacam, itu nanti prakteknya seperti tahanan Jadi kapasitor itu salah satunya adalah tugasnya adalah kalau tidak mengkonstankan arus, yang satunya adalah untuk mengkonstankan tegangan. Perilaku perangkat listrik dapat didekati dengan tingkat akurasi sirkuit yang diinginkan
yang dibentuk oleh interkoneksi elemen sirkuit dasar ini. Resistor. Resistor adalah perangkat yang memberikan resistansi ya, dalam rangkaian listrik atau tahanan. Perlawanan adalah sifat dari elemen rangkaian yang menawarkan lawan atau penghalang ya, aliran arus, dan dalam proses energi listrik diubah menjadi energi panas. Perangkat fisik yang prinsip karakteristik listriknya adalah resistansi disebut dengan resistor. Ya. Induktor. Elemen listrik yang menyimpan energi dalam hubungannya dengan aliran arus disebut induktor. Model rangkaian dasar untuk induktor disebut dengan induktansi. Induktor praktis terbuat dari banyak lilitan kawat. Lilitan kawat tipis pada inti magnet atau inti udara. Jadi hanya gulungan aja, tidak ada misalnya besi lunaknya, istilah besi lunaknya di dalamnya, intinya, ya, tapi hanya gulungan. Nah, fitur unik dari induktansi adalah keberadaannya di sirkuit hanya dirasakan ketika ada perubahan arus. Nah, begitu ada perubahan arus, baru memberikan perubahan ya, efek pengaruh. Kapasitor. Kapasitor adalah perangkat yang dapat menyimpan energi dalam bentuk pemisahan muatan ketika terpolarisasi dengan sesuai oleh medan listrik dengan menerapkan tegangan di atasnya. Nah, ini sebetulnya ada simulatornya, bisa disimulasikan, sehingga kadang-kadang kita juga tahu ya, dari simulasi tersebut berapa besarnya arus yang lewat di suatu komponen. Dalam bentuk yang paling sederhana, kapasitor terdiri dari dua plat konduktor paralel yang dipisahkan oleh udara atau bahan isolasi seperti mika dan sebagainya. Ya, udara di sini juga sebagai isolator ya. Sifatnya menyimpan energi listrik atau muatan yang dapat diperoleh kembali secara penuh dalam suatu medan listrik. Fitur penting dari kapasitor adalah bahwa kehadirannya dirasakan oleh di sirkuit listrik ketika perbedaan potensial yang berubah ada di kapasitor. Jadi perubahan potensialnya ada dalam kapasitor. Kehadiran bahan isolasi antara plat konduktor tidak memungkinkan aliran DC, direct current, sehingga kapasitor bertindak sebagai rangkaian terbuka pada arus DC. Contoh soal hukum Ohm. Arus yang melewati sebuah lampu adalah 0,5 ampere. Arus ya I, dan tegangan listrik ada 250 volt. Hitung hambatan lampu filamen. Ya, lampunya diberikan tegangan menyala, ya kita ketahui ketika kita ukur arusnya adalah 0,5 ampere. Berapa nilai tahanannya? Rumusnya kita masukkan. R sama dengan V per I sesuai dengan hukum Ohm. Sehingga R sama 250 dibagi 0,5 sama dengan 500 ohm. Nah, jadi lampu tersebut mempunyai sifat hambatan, sifat resistansi sebesar 500 ohm. Sebuah tester 230 volt memiliki resistansi 23 ohm. Berapa nilai minimum sekering dalam rangkaian listrik atau pemakaian tester ini? Nah, sekering itu pengaman ya. Ada yang disebut dengan circuit breaker. Nah, sekering itu dari bahasa Belanda, make it saker. Saker itu keamanan. Ya. Sebenarnya istilahnya saker itu ada keyakinan. Ya. Jadi yakin kalau aman. Yakin kalau aman ya berapa ukurannya? Nah kita lihat. Diberikan tegangan 230 volt. Berapakah besar arus listrik I? Di mana tahanannya saya ketahui ya 23 ohm. Penyelesaiannya sesuai dengan hukum Ohm, I sama dengan V per R. 230 per 23 sama dengan 10 ampere. Nah, sekering ini umumnya adalah untuk memutus arus kalau arusnya dia 10 ampere ini melebihi 10 ampere. Ya, jadi kalau kita lihat arus yang lewat ada 10 ampere, boleh ya kita pakai sekeringnya itu 10 ampere, tapi kalau ada sedikit lonjakan aja langsung dia terputus. Sehingga mungkin kalau dia terlalu
mepet ya, mungkin kita tidak bisa makainya. Itu dinyalakan putus, ada, sehingga kita harus melebihkan ini untuk sekeringnya, untuk circuit breakernya, ya. Mungkin bikin 11 ampere gitu ya. Catatan, peringkat sekring berarti arus maksimum yang diizinkan oleh sekring untuk melewatinya. Setelah itu sekring meleleh sehingga memutus arus, ya. Jadi ini sekring yang berupa, umumnya kalau kita lihat tuh kawat kecil ya, kawat tembaga kecil yang bisa menahan arus tertentu. Ya, jadi kalau arusnya yang mampu dilewati adalah 1 ampere, kalau lebih dari 1 ampere langsung kawat tembaganya itu akan meleleh. Yang ketiga, sebuah setrika listrik mengambil arus sebesar 2,2 ampere dari tegangan 220 volt. Berapakah tahanannya? Besar arus sama dengan 2,2 ampere. Berapakah besar tahanannya? R sama, ditanyakan, tegangannya adalah 220 volt. Nah, oleh sebab itu R-nya adalah V per I atau 220 per 2,2 ampere sama dengan 100 ohm. Nah, biasanya di setrika listrik itu adalah ada kawat ya, yang punya pertahanan tertentu, dalam hal ini adalah 100 ohm. Ya, biasanya umumnya dikatakan itu adalah sebuah elemen setrika. Yang kita ketahui sering disebutkan nikelin, ya, karena dibuat bahan dasarnya adalah nikel. Yang contoh keempat, sebuah baterai dengan resistansi yang dapat diabaikan dihubungkan ke sebuah kumparan dengan resistansi 20 ohm. Berapakah besar GGL, gaya gerak listrik baterai, agar arus 1,5 ampere dapat mengalir di sirkuit? Nah, apa ini GGL? Nah, kita lihat. Diberikan R sama 20 ohm, I 1,5 ampere. Berapakah besar V atau tegangan? Ya, disebut dengan gaya gerak listrik ini satuannya rupanya adalah volt. Jadi kalau ada pertanyaan GGL, oh ini maksudnya tegangan ini ya. V sama dengan I kali R, 20 kali 1,5 ya, 20 kali 1,5 sama dengan 3 volt, 30 volt. Nah, jadi tegangan baterai itu adalah 30 volt. Nah ini saya kurang bersih ya membersihkannya. R adalah 20 ohm. Arus yang lewat 1,5 ampere. Ini berapa tegangan? Ini lambang dari lambang dari sumber daya, sumber listrik. Ya. Nah ini karena ini DC, ya ini bagian ini yang bagian plus, ini bagian min. Nah, tegangannya bisa dihitung tadi ya, sama dengan 20 kali 1,5 ampere seperti pada hitungan kita yang sebelumnya, yang ini ya. Contoh usaha, nah, sudah disebutkan usaha, ini contoh saya berikan supaya kita ada bayangan, agak sedikit nyimpang ya, tapi karena ini berhubungan dengan definisi, ya, saya selipkan. Ya. Sebuah benda ditarik secara horizontal melintasi permukaan oleh gaya 100 Newton yang bekerja sejajar dengan permukaan. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya dalam menggerakkan benda tersebut sejauh 8 meter. Nah, ini saya contohkan pada pertemuan yang lalu. Ya, kalau saya rasa kurang saya sampaikan. Kemampuan suatu gaya memindahkan suatu benda dari sejauh S, itu definisi yang saya berikan pada saat yang lalu. F sama dengan 100 Newton, menarik, jaraknya 8 meter. Karena F dan S searah, theta itu sama dengan 0 terhadap angka, jadi theta adalah sudut gaya terhadap arah gerak. Oleh karena itu W ya, dan F kali S kosinus theta, ya, di mana W sama dengan 100 kali 8 kali kosinus theta. W sama dengan 800 Joule, karena kosinus theta sama dengan 1. Ini kok 0 ya, harus ada garisnya.
Nah, itu ya cara menghitungnya untuk membayangkannya. Saya kira demikian ya.